Shawshank Redemption, film yang diadaptasi dari novel karya Stephen King tahun 1982 berjudul Rita Hayworth dan Shawshank Redemption. Dirilis tahun 1994, film ini masuk pada jajaran film terbaik sepanjang masa dan mendapat rating tertinggi dari IMDb. Shawshank Redemption ditulis dan disutradarai oleh Frank Darabont dan dibintangi oleh Tim Robbins sebagai Andy Dufresne dan Morgan Freeman sebagai Alice Boyd atau nama kerennya Red Riding. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan Andy Dufresne, seorang bankir yang berada di pengadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istrinya dan selingkuhan istrinya yang seorang pemain golf. Meski Andy Dufresne menyangkalnya dengan mengatakan kalau Dufresne hanya akan menggertaknya. Namun bukti selongsong peluru, botol minuman alkohol, dan jejak Dufresne yang ditemukan polisi tak bisa untuk menyangkalnya. Dan akhirnya Andy Dufresne dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup untuk masing-masing korban. Dan akhirnya Andy dikirim ke penjara yang bernama Shawshank. Scene berganti ke Red. Red ini adalah salah satu narapidana yang telah lama menjalani hukuman. Sampai-sampai ia menjadi penyelundup barang-barang kebutuhan narapidana lain dari luar penjara, seperti rokok, minuman keras, bahkan narkoba. Awal Andy menjalani hukumannya, Andy adalah orang yang pendiam, tak bicara pada siapapun. Shawshank adalah penjara terbaik untuk narapidana kelas 1, seperti pembunuh, pemerkosa, dan lainnya. Kehidupan di penjara digambarkan dengan sangat kelam, seperti anak baru yang selalu menjadi kalah-kalahan seniornya, sampai makanan yang tak layak. Sampai-sampai Andy menemukan ulat di dalam makanannya, dan seorang paruh baya meminta ulatnya untuk makanan burung peliharaannya. Singkat cerita, Andy memulai membuka pembicaraan pada Red. Andy meminta Red untuk mencarikan palu batu. Kembali ke sel, akhirnya Red memenuhi permintaan Andy melalui Brooke, seorang yang bekerja sebagai layanan delivery, dan juga seorang penjaga perpustakaan. Akhirnya Andy memiliki palu batu untuk ia membuat pion catur. Andy yang ditempatkan di Binatu sering mendapat perilaku tak mengenakan dari trio geng guy bernama The Sisters yang dipimpin oleh Bob. Pada tahun 1949, beberapa para tahanan disuruh untuk mengecat rooftop, termasuk Andy dan Red. Namun bukannya bekerja, Andy malah mendengar pembicaraan kepala sipir bernama Baron Hadley. Baron yang berencana untuk membeli mobil, namun terhalang oleh pajak yang mahal mengurungkan niatnya. Andy yang seorang bankir menawarkan untuk membantu untuk menyelundupkan pajaknya. Dan inilah awal dari Andy yang menjadi anak buah Baron Hadley. Seketika penjara itu menjadi tempat yang ramah untuk para tahanan. Mereka minum-minum, melihat senja bersama. Keesokannya Andy hampir mati karena disiksa oleh Box. Andy dirawat intensif di rumah sakit, sedangkan Box dihajar oleh Baron Hadley sampai lumpuh dan dipindahkan. Para tahanan kembali berterima kasih pada Andy karena tak ada yang akan mengganggu para tahanan lagi. Para tahanan berencana mengumpulkan batu untuk hadiah pada Andy saat kembali dari rumah sakit. Dan Red memenuhi permintaan Andy untuk memberikan poster artis terkenal, yaitu Rita Hayworth. Ia memasang pada dinding selnya, begitu rapi dan tak dicurigai oleh kepala sipir saat diadakan penggeledahan mendadak. Andy sangat tenang, dan palu batu Andy juga tak ditemukan. Andy dipindahkan bekerja di perpustakaan membantu Brooks. Andy juga membantu mengurus keuangan para sipir tahanan dan mengurus pajak kepala sipir. Karena kesibukannya, Andy diizinkan untuk merekrut staf pembantu, yaitu Red. Andy juga diizinkan untuk mengirim surat pada pemerintah untuk meminta bantuan dana untuk memperbaiki perpustakaan. Namun setelah beberapa kali mengirim surat, tak kunjung mendapat balasan. Pada tahun 1954, para tahanan dikejutkan oleh aksi Brooks yang menyerang tahanan lain.
Rupanya Brooks berontak setelah mendapat hadiah bebas bersyarat setelah melalui masa tahanannya selama kurang lebih 50 tahun. Setelah bebas, Brooks nampak kesulitan beradaptasi di dunia luar, dan Brooks pun memutuskan mengakhiri hidupnya di apartemennya. Usaha Andy mendapat bantuan ternyata disetujui. Dikirimkan beberapa buku dan Andy menemukan piringan hitam dan nekat memutarnya memperdengarkannya ke seluruh area tahanan. Sampai kepala sipir marah dan Andy dihukum 2 minggu di sel pengasingan. Singkat cerita, keinginan Andy untuk mendapat bantuan dana terkabulkan karena Andy tak henti mengirim surat. Perpustakaan pun direnovasi total sampai menjadi perpustakaan terbaik. Untuk menghormati Brooks, perpustakaan itu diberi nama Brooks Zetland Memorial Library. Dan Norton, si kepala sipir, mengumumkan kalau para tahanan akan bekerja untuk masyarakat di luar tembok penjara. Dan Norton mengambil keuntungan dari keahlian para tahanan dan juga menerima suap. Dan Andy membantunya untuk mengurus keuangan dan kasus pencucian uang. Singkat cerita, Shawshank kedatangan narapidana baru bernama Tommy William. Ia seorang residivis yang sering keluar masuk penjara. Red dan Andy berteman dengannya sampai Andy mengajarkannya membaca supaya bisa lulus dari ujian persamaan sekolah agar nantinya mampu mendapat pekerjaan dengan mudah. Red lalu menceritakan kisah Andy yang harus dipenjara karena kasus kematian istrinya yang berselingkuh, namun malah membuat Tommy kaget dan mengingat seseorang berkata pada dirinya di penjara sebelumnya yang mengatakan kalau ada seorang bankir tak bersalah yang harus dipenjara karena ulahnya. Dan tak salah lagi, orang itu adalah pembunuh sebenarnya istri Andy. Andy menceritakan fakta tersebut kepada Samuel Norton. Andy berpikiran ini akan menjadi kesempatannya untuk bebas. Namun Norton tak memperdulikannya, dan Norton malah marah ketika Andy mengatakan tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian di penjara dan juga tentang pencucian uang. Norton menyuruh anak buahnya menangkap Andy dan memasukkannya ke sel pengasingan sekali lagi. Malamnya, Norton memanggil Tommy di luar tahanan, dan Hadley pun menembaknya. Ternyata itu adalah rencana Norton untuk menghilangkan saksi pembunuhan istri Andy dengan mengatakan kalau Tommy tewas saat akan melarikan diri. Norton berkata pada Andy untuk mengurungkan niatnya mengajukan peninjauan kembali karena saksinya telah mati. Setelah bebas dari sel pengasingan, Andy bercerita tentang mimpinya untuk tinggal di Zihuatanejo di Meksiko dan menyuruh Red untuk mengambil paket yang telah Andy kubur di suatu wilayah bernama Buxton setelah ia bebas dari penjara. Red merasa ada yang tak beres pada Andy, apalagi paginya Andy meminta tali pada Haywood. Mereka takut kalau akan terulang kejadian seperti kasus Brooks di apartemennya. Sedangkan Andy masih menjalankan kerjaannya, yaitu membantu mengatur keuangan Norton dan mendepositkannya supaya terbebas dari pajak. Keesokan paginya, saat petugas penjara memeriksa setiap sel, Andy tak keluar dari selnya, membuat Red cemas akan keadaan Andy. Setelah diperiksa dan benar saja, ternyata Andy sudah tidak ada di dalam selnya. Norton mencurigai Andy bersekongkol dengan Red karena Red adalah yang paling dekat dengan Andy. Namun Red juga tak mengetahui apapun. Karena kesal, Norton melempari Red dan petugas lainnya dengan batu milik Andy. Dan Norton juga melemparkan batu pada poster yang tertempel di dinding yang mengagetkan semua yang ada karena ditemukan lubang besar yang digunakan Andy untuk melarikan diri. Andy sebelumnya telah mengambil setelan jas dan juga surat deposito yang ia tulis atas nama Randall Stephen, dan tak lupa beberapa bukti pencucian uang yang ia kumpulkan dan menggantinya dengan Bible yang selalu ia bawa. Di sini terungkap juga kenapa tak pernah ditemukan palu Andy saat pemeriksaan. Ternyata selama ini Bible-nya adalah tempat penyimpanan palu batu. Andy bebas dengan merangkak melewati terowongan yang ia buat, serta dengan bantuan petir yang menggelegar ia membocorkan pipa saluran air tanpa ketahuan. Dengan perjuangan menahan bau dan kotoran manusia, ia merasakan kebebasan.
Besoknya Andy mendatangi bank untuk mencairkan uang Norton atas nama Randall Stephen dan menitipkan amplop untuk dikirim ke pembuat harian surat kabar yang berisi seluruh bukti pencucian uang oleh Norton dan juga bukti pembunuhan di penjara Shawshank. Tak lama polisi menindak kasus tersebut dan menghampiri Norton di ruangannya. Namun Norton yang telah putus asa memilih mengakhiri hidupnya. Beberapa saat kemudian, Red terbebas dari hukumannya setelah sekian lama mendekam di penjara selama kurang lebih 40 tahun. Red sama seperti Brooks yang kesulitan beradaptasi dengan keadaan di luar penjara. Sampai-sampai Red berpikiran untuk melakukan kejahatan kembali supaya dapat dipenjara kembali. Namun Red sadar setelah teringat janjinya pada Andy dan ia pergi ke Buxton dan menemukan uang dan sepucuk surat yang mengatakan Red harus menemuinya di Zihuatanejo. Red pun memutuskan untuk pergi ke Zihuatanejo yang terletak di Meksiko. Meski harus melanggar perjanjian bebas bersyaratnya, dan benar saja di sana Red bertemu dengan teman lamanya Andy yang sedang memperbaiki kapal. Mereka pun melakukan reuni dan film pun berakhir.